Pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang sel, khususnya tentang bagian utama sel. Sel merupakan penyusun tubuh makhluk hidup. Sel juga merupakan kesatuan fungsional kehidupan. Bentuk sel pada makhluk hidup memiliki bentuk berbeda-beda. Hal ini juga terjadi pada hewan dan tumbuhan yang merupakan makhluk multiseluler tingkat tinggi. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki perbedaan dari segi struktur dan dari sebagian organel selnya. Bentuk sel hewan dan sel tumbuhan dapat dilihat pada gambar. Sel memiliki bagian utama, yaitu membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Membran sel. Membran sel atau membran plasma merupakan bagian sel yang paling luar, yang membatasi isi sel dan sekitarnya. Membran ini tersusun dari dua lapisan yang terdiri dari fosfolipid dan protein atau lipoprotein. Membran sel bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel yang berfungsi mengatur masuk dan keluarnya zat dari sel. Struktur membran sel dapat dilihat pada gambar. Nukleus atau inti sel. Inti sel eukariotik memiliki membran inti, sedangkan sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Di dalam inti terdapat nukleolus atau anak inti yang berfungsi menyintesis berbagai macam molekul RNA atau asam ribonukleat yang digunakan dalam perakitan ribosom. Ribosom penting bagi sintesis protein dalam sel. Nukleoplasma atau cairan inti merupakan zat yang tersusun dari protein. Butiran kromatin yang terdapat pada nukleoplasma tampak jelas pada saat sel tidak membelah. Pada saat sel membelah, butiran kromatin menebal menjadi struktur seperti benang yang disebut kromosom. Kromosom mengandung DNA atau asam deoksiribonukleat yang berfungsi menyampaikan informasi genetik melalui sintesis protein. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang terdapat di dalam sel, kecuali di dalam inti dan organel sel. Sitoplasma bersifat koloid, yaitu tidak padat dan tidak cair. Sitoplasma terdiri atas air yang di dalamnya terdapat banyak molekul kecil, ion dan protein. Koloid sitoplasma dapat mengalami perubahan dari fase sol ke gel atau sebaliknya. Fase sol jika konsentrasi air tinggi dan gel jika konsentrasi air rendah. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang bagian utama sel. Tetap semangat belajar biologi dan ikuti terus pembahasan di channel Otak Berian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.